Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Risang Ayu Ardita Gunawan dengan NIM 214740662 PA 20463. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Sintesis Senyawa 3 Bromo 4 Klorokalkon dan 3 Klorokalkon serta uji aktivitasnya sebagai antibakteri dengan dosen pembimbing pertama Dr. Denny Pranowo SSI MSI dan dosen pembimbing kedua Profesor Dr. Randa Tutik Dewi Wahyuningsih MSI PhD. Yang pertama, pendahuluan. Tapi yang saya ambil ini dilatar belakangi oleh banyaknya penyakit akibat infeksi di Indonesia. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme seperti bakteri, fungi, parasit, serta virus. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang paling sering menyebabkan infeksi. Penyakit yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain ispa, pneumonia, dan diare. Berdasarkan hasil laporan Nasional Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit infeksi di Indonesia berupa ISPA sebesar 4,4%, pneumonia sebesar 2%, tuberkulosis paru sebesar 0,42%, hepatitis sebesar 0,39%, diare sebesar 6,8%, dan malaria sebesar 0,37%. Salah satu terapi untuk mengatasi masalah penyakit infeksi tersebut adalah dengan memberikan antimikroba seperti antibakteri atau antibiotik. Antibakteri adalah suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Zat ini memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain dalam konsentrasi kecil. Pertumbuhan bakteri dapat dihambat dengan senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. Senyawa kalkon telah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, salah satunya sebagai antibakteri. Tujuan penelitian yang pertama, melakukan sintesis senyawa 3 bromo 4-metoksibenzaldeida dari 4-metoksibenzaldeida melalui reaksi brominasi. Yang kedua, melakukan sintesis 3 bromo 4 klorokalkon dan 3 klorokalkon melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Yang ketiga, mengetahui aktivitas antibakteri senyawa turunan kalkon hasil sintesis terhadap bakteri gram positif S. aureus dan bakteri gram negatif E. coli menggunakan metode difusi cakram. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Bakteri. Bakteri merupakan kelompok organisme mikroskopis yang mempunyai struktur sederhana, bersel tunggal, tanpa membran inti sel, dan memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis. Berdasarkan pewarnaannya, bakteri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif merupakan bakteri yang mempertahankan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif merupakan bakteri yang tidak tahan terhadap pewarna dan menjadi tidak berwarna lagi setelah dikenai alkohol. Perbedaan sifat tersebut dipengaruhi oleh kandungan pada dinding selnya. Pada bakteri gram positif, kandungan peptidoglikannya lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Bakteri memiliki peran yang menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia. Bakteri yang menguntungkan atau bakteri baik merupakan bakteri yang bermanfaat, sedangkan bakteri jahat atau patogen adalah bakteri yang mengakibatkan penyakit tertentu. Sebagai contoh, bakteri yang menyebabkan infeksi adalah bakteri E. coli dan S. aureus. Penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh E. coli diantaranya infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, dan meningitis. Sedangkan infeksi yang dapat disebabkan oleh S. aureus meliputi masitis, dermatitis, infeksi saluran pernafasan, impetigo, dan abses. Selanjutnya, antibakteri. Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mekanisme kerja antibakteri adalah dengan merusak dinding sel, mengubah permeabilitas sel, serta menghambat sintesis protein dan asam nukleat. Berdasarkan aktivitasnya, antibiotik dibagi menjadi dua golongan, yakni antibiotik spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum luas mampu menghambat bahkan membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun gram negatif. Sedangkan antibiotik berspektrum sempit hanya mampu menghambat segolongan bakteri saja, misalnya bakteri gram positif saja atau bakteri gram negatif saja. Selanjutnya, brominasi. Brominasi didefinisikan sebagai proses kimia untuk memfungsikan senyawa organik melalui penambahan atau substitusi bromin menggunakan berbagai agen brominasi. Proses ini dapat terjadi melalui mekanisme elektrofilik, radikal, atau nukleofilik untuk menghasilkan senyawa yang mengandung bromin. Brominasi telah terbukti meningkatkan aktivitas biologis senyawa organik.
Atom bromin dapat meningkatkan lipofilisitas molekul, meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan membran lipid, dan menembus sel bakteri. Reaksi brominasi dapat dilakukan dengan metode Sachs, di mana digunakan asam bromida dan kalium bromat sebagai sumber bromin. Selanjutnya, senyawa kalkon. Kalkon merupakan 1,3-diaryl-2-propenon, di mana dua cincin aromatik A dan B dihubungkan oleh 3 karbon alifatik dalam sistem karbonil alfa-beta tak jenuh. Turunan senyawa kalkon telah dilaporkan memiliki aktivitas biologis yang luas, yaitu sebagai anti malaria, anti kardiovaskular, anti kanker, anti inflamasi, anti tuberkulosis, dan antibakteri. Kalkon dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith, di mana dilakukan kondensasi aldol silang dari aldehida dan keton dengan katalis asam maupun basa dan diikuti oleh reaksi dehidrasi. Perumusan hipotesis. Dasar pemikiran yang pertama, Sachs berhasil melakukan brominasi asetanilida dengan asam bromida dan kalium bromat dalam asam astat. Dari reaksi tersebut diperoleh senyawa 4-bromoasetanilida dengan persentasenya hasil sebesar 96%. Kemudian, Setiawati dan kawan-kawan berhasil melakukan brominasi vanilin dengan metode yang sama dan diperoleh produk berupa 5-bromovanilin dengan persentasenya hasil sebesar 98%. Hipotesis yang pertama, jika 4-metoksibenzaldehida direaksikan dengan kalium bromat dan asam bromida dalam asam astat glasial, maka brominasi terjadi pada posisi metap terhadap gugus aldehida sehingga diperoleh senyawa berupa 3-bromo-4-metoksibenzaldehida. Dasar pemikiran yang kedua, Donat dan kawan-kawan berhasil mensintesis senyawa kalkon dari 3-bromoacetophenon dan 4-metoksibenzaldehida dengan katalis basa KOH menggunakan metode pengadukan selama 3 jam. Dari penelitiannya, diperoleh produk 3-bromo-4-metoksikalkon dengan rendemen sebesar 64%. Kemudian Sepvianti dan Kusumaningrum berhasil mensintesis senyawa kalkon dari acetophenon dan benzaldehida dengan katalis basa NaOH menggunakan metode pengadukan selama 6 jam. Dari penelitiannya, diperoleh senyawa kalkon dengan rendemen sebesar 96,15%. Hipotesis yang kedua, jika senyawa 4-metoksibenzaldehida dan 3-bromo-4-metoksibenzaldehida direaksikan dengan turunan acetophenon yakni 3-kloroacetophenon dan 4-kloroacetophenon menggunakan katalis basa NaOH melalui metode konvensional, maka akan dihasilkan suatu senyawa turunan kalkon yakni 3-bromo-4-klorokalkon dan 3-klorokalkon. Dasar pemikiran yang ketiga, senyawa kalkon memiliki gugus keton alfa-beta tak jenuh atau disebut juga gugus etilen keto yang berperan sebagai antibakteri. Kemudian, aktivitas antibakteri juga dipengaruhi oleh jenis substituen yang terikat, serta letak substituen tersebut pada senyawa kalkon. Menurut Pasat, gugus halogen seperti Cl dan Br diketahui mempunyai aktivitas antibakteri yang cukup baik. Hipotesis yang ketiga, jika senyawa kalkon dengan gugus etilen keto memiliki substituen bromo dan kloro, maka uji bioaktivitasnya terhadap bakteri gram positif dan gram negatif diharapkan memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Selanjutnya, metode penelitian. Sintesis 3-bromo-4-metoksibenzaldehida. 4-metoksibenzaldehida ditambahkan dengan kalium bromat, asam astat glasial, dan asam bromida, kemudian diaduk selama 24 jam. Campuran tersebut kemudian ditambahkan dengan aqua dingin dan natrium tiosulfat 10%. Endapan yang diperoleh disaring dengan penyaring Bahner, kemudian dikeringkan dengan desikator. Padatan yang diperoleh dikarakterisasi dengan penentuan titik lebur, KLT, GCMS, FTIR, proton NMR, dan karbon NMR. Sintesis senyawa kalkon. 3-bromo-4-metoksibenzaldehida ditambahkan dengan 4-kloroacetophenon untuk senyawa A, dan 4-metoksibenzaldehida ditambahkan dengan 3-kloroacetophenon untuk senyawa B. Kemudian ditambahkan dengan etanol dan diaduk selama 30 menit. Kemudian ditambahkan NaOH 40% dan diaduk selama 24 jam pada suhu ruang. Setelah pengadukan 24 jam ditambahkan HCl 10% hingga pH netral. Padatan yang diperoleh disaring dan dicuci dengan aqua des. Padatan dikeringkan dalam desikator, kemudian direkristalisasi dengan etanol. Padatan yang diperoleh dikarakterisasi dengan penentuan titik lebur, KLT, GCMS, FTIR, proton NMR, dan karbon NMR. Selanjutnya, uji antibakteri. Media nutrien broth dibuat dengan melarutkan nutrien broth dalam aqua des, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan disterilisasi dengan autoclave. Sebanyak 100 ml aqua des disiapkan dalam air Lemaire, selanjutnya ditambahkan dengan nutrien broth dan akar 2%.
Campuran tersebut dipanaskan dan diaduk hingga homogen, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave. Media yang telah disterilisasi dituang dalam cawan Petri. Proses inokulasi mikrobia dilakukan. Bunsen dan OC disiapkan, kemudian mikrobia diambil dan diinokulasikan dalam media broth. Media yang telah diinokulasikan selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kertas cakram dijenuhkan dalam senyawa uji, kontrol positif dan kontrol negatif. Setelah itu, kertas cakram diletakkan pada permukaan media broth, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Area atau zona bening di sekitar kertas cakram diamati. Selanjutnya, hasil pembahasan. Senyawa 3-bromo-4-metoksibenzaldeida yang diperoleh memiliki persen hasil sebesar 73,41% dengan titik lebur 53-54 derajat Celcius. Pada profil KLT, senyawa hasil brominase memiliki RF 1,6 dengan elemen N-heksan dan etil astat 4:1. Pada hasil GC, menunjukkan senyawa hasil brominase memiliki waktu retensi 10,027 menit dengan kemurnian 96,39%. Pada spektra massa, menunjukkan puncak dengan M per Z 215, di mana sesuai dengan berat molekul 3-bromo-4-metoksibenzaldeida. Pada spektra IR 3-bromo-4-metoksibenzaldeida, menunjukkan adanya serapan CsP3H pada 2940, CO karbonil pada 1690, dan CBr pada bilangan gelombang 555. Selanjutnya hasil NMR. Pada proton NMR terdapat 5 puncak proton dengan J coupling puncak 2 dan 4 sebesar 9,2 dan 4,7. Pada karbon NMR menunjukkan adanya 8 karbon dengan puncak 8 yang paling dishielding dan puncak 1 yang paling shielded. Hasil sintesis kalkon. Senyawa 3-bromo-4-klorokalkon yang diperoleh memiliki persen hasil sebesar 78,85% dengan titik lebur 144-145 derajat Celcius. Sedangkan senyawa 3-klorokalkon memiliki persen hasil sebesar 70,73% dengan titik lebur 120-121 derajat Celcius. Pada profil KLT, senyawa 3-bromo-4-klorokalkon memiliki RF 2,1, sedangkan 3-klorokalkon memiliki RF sebesar 1,2. Selanjutnya hasil GC-MS 3-bromo-4-klorokalkon. Berdasarkan hasil GC, senyawa 3-bromo-4-klorokalkon memiliki waktu retensi 34,732 menit dengan kemurnian 97,81%. Spektra massa menunjukkan puncak dengan M per Z 352, di mana sesuai dengan berat molekul 3-bromo-4-klorokalkon serta memiliki base peak dengan M per Z 160. Hasil GC-MS 3-klorokalkon. Pada senyawa 3-klorokalkon terdapat 2 puncak pada waktu retensi 29,884 dan 46,862 menit dengan kemurnian total 100%. Spektra massa menunjukkan puncak dengan M per Z 272 dan 273, di mana sesuai dengan berat molekul 3-klorokalkon, serta memiliki base peak dengan M per Z 108 dan 139, di mana menunjukkan senyawa isomer cis dan trans. Pada spektra IR, terdapat bilangan gelombang 1597 dan 1573 yang menunjukkan ikatan C double bond C alkena alfa beta tak jenuh. Hasil NMR. Pada proton NMR 3-bromo-4-klorokalkon terdapat 8 jumlah proton dengan J coupling puncak 4 sebesar 15,5. Sedangkan pada proton NMR 3-klorokalkon terdapat 9 jumlah proton dengan J coupling puncak 5, 6, dan 7 sebesar 7,4. Pada karbon NMR, menunjukkan adanya 14 karbon dengan puncak 14 yang paling dishielding dan puncak 1 yang paling shielded. Selanjutnya, hasil uji antibakteri. Pada senyawa 3-bromo-4-klorokalkon memiliki zona hambat terhadap bakteri S. aureus dan E. coli sebesar 1,5 mm, di mana berpotensi sebagai antibakteri baru dengan kategori lemah. Kemudian, senyawa 3-klorokalkon memiliki zona hambat terhadap bakteri S. aureus dan E. coli sebesar 1,4 mm, di mana berpotensi sebagai antibakteri baru dengan kategori antibakteri lemah. Kesimpulan. Yang pertama, senyawa 3-bromo-4-metoksibenzaldeida berhasil disintesis melalui reaksi brominasi 4-metoksibenzaldeida. Produk yang diperoleh memiliki persen hasil sebesar 73,41% dengan kemurnian tinggi. Yang kedua, senyawa turunan kalkon 3-bromo-4-klorokalkon dan 3-klorokalkon berhasil disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Produk 3-bromo-4-klorokalkon diperoleh memiliki persen hasil sebesar 78,85% dengan kemurnian tinggi, sedangkan produk 3-klorokalkon memiliki persen hasil sebesar 70,73% dengan kemurnian tinggi. Yang ketiga,
Aktivitas antibakteris senyawa 3-bromo-4-klorokalkon dan 3-klorokalkon terhadap bakteri gram positif S. aureus dan bakteri gram negatif E. coli menunjukkan daya hambat sebesar 1-5 mm dan 1-4 mm. Dengan demikian, senyawa tersebut berpotensi sebagai antibakteri baru dengan kategori antibakteri lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.